Sabar dan Reza siap mengguncang panggung Piala Thomas 2026. Modal medali emas SEA Games jadi kunci guncang dunia sekarang. Halo Sobat Bulu Tangkis seluruh tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan mengupas tuntas drama paling panas menjelang Piala Thomas 2026. Benar sekali, atmosfernya sudah mulai terasa sangat membara. Apalagi setelah pengumuman skuad resmi Indonesia yang akan berangkat ke kejuaraan paling bergengsi ini. Dan yang paling mencuri perhatian publik tentu saja adalah pasangan ganda putra kita yang sedang naik daun, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani. Debut mereka di Piala Thomas kali ini benar-benar dinantikan banyak orang karena performa mereka yang sangat konsisten dalam beberapa turnamen terakhir yang mereka ikuti. Sabar dan Reza sendiri mengaku sangat senang karena akhirnya diberikan kepercayaan yang sangat besar untuk membela tim Merah Putih di ajang sebesar Piala Thomas ini. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau rasa tegang itu pasti ada. Apalagi Sabar dan Reza sendiri mengakui kalau mereka sedikit merasa gugup menjelang hari pertandingan pertama. Itu wajar sekali, karena bermain di turnamen beregu seperti Piala Thomas memiliki tekanan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan turnamen perorangan biasa di tur dunia. Untungnya mereka punya modal yang sangat berharga, yaitu pengalaman saat mereka berhasil menyabet medali emas di ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2025. Pengalaman di SEA Games itu dirasa sangat membantu mereka dalam proses adaptasi yang sangat cepat terhadap suasana pertandingan beregu yang sangat penuh dengan tekanan tinggi. Sabar juga mengatakan kalau mereka berjanji akan memberikan kontribusi yang paling maksimal dan sebisa mungkin selalu menyumbang poin kemenangan bagi tim Indonesia di setiap laga. Harapan besar Sabar adalah agar tim Indonesia bisa kembali merebut trofi Piala Thomas 2026 dan membawanya pulang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi kita tercinta. Selain modal fisik, mereka juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan berharga dari sang legenda hidup Indonesia yaitu Hendra Setiawan yang selalu memberikan wejangan kepada mereka. Betul, Ko Hendra selalu mengingatkan kalau bermain di Piala Thomas itu tantangannya akan jauh lebih susah dan mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah ada. Wejangan dari senior yang sudah sangat kenyang pengalaman seperti itu tentu saja menjadi suntikan motivasi yang luar biasa besar bagi persiapan mental Sabar dan Reza. Sekarang mari kita lihat peta kekuatan Indonesia di Piala Thomas 2026 ini, di mana kita berada di posisi unggulan kedua yang sangat dihormati lawan. Sebagai unggulan kedua, Indonesia tergabung di grup D bersama dengan negara Aljazair, Thailand, dan juga Prancis yang tidak bisa kita pandang sebelah mata begitu saja. Pertandingan pertama kita akan langsung berhadapan dengan Aljazair pada tanggal 24 April 2026 pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan menghadapi tantangan berat dari tim Thailand pada tanggal 26 April 2026 di siang hari pukul 13:30. Dan laga pamungkas di fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan Prancis pada tanggal 28 April 2026 di malam hari yang sangat menentukan. Untuk bisa lolos ke babak perempat final yang sangat krusial, Indonesia wajib hukumnya untuk bisa finish minimal di posisi 2 besar klasemen akhir grup D tersebut. Tentu saja target kita adalah menjadi juara grup agar di babak gugur nanti kita bisa mendapatkan lawan yang relatif lebih ringan, yaitu para runner-up dari grup yang lainnya. Jangan lupa juga sobat, kalau tim Uber Cup kita juga akan bertanding, dan mereka berada di grup C bersama dengan Taiwan, Kanada, dan juga tim kuat Australia. Tim Uber kita berada di kelompok unggulan 5-8 dan akan memulai perjuangan mereka melawan Kanada pada tanggal 25 April 2026 sore. Persaingan di sektor putri juga diprediksi akan sangat ketat, karena Indonesia harus bersaing dengan Taiwan untuk memperebutkan posisi juara grup C agar jalan ke semifinal lebih terbuka. Kembali lagi ke Sabar dan Reza, kualitas latihan mereka di Platnas sejak sebelum kejuaraan Asia kemarin memang dirasa jauh lebih baik dan jauh lebih intensif dari sebelumnya. Hal ini tentu saja menambah rasa percaya diri mereka, meskipun rasa tegang itu masih menyelimuti hati mereka, karena ini adalah pengalaman pertama mereka di Piala Thomas. Indonesia punya sejarah yang sangat panjang dan sangat harum di ajang Piala Thomas, dan tahun 2026 ini adalah momentum yang sangat tepat untuk bangkit kembali. Para pemain sudah siap, strategi sudah disusun dengan sangat matang, dan sekarang tinggal bagaimana eksekusi di atas lapangan saat peluit pertandingan pertama dibunyikan wasit. Mari kita kawal terus perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber Cup 2026 ini dengan penuh semangat juang yang sangat tinggi dan membara. Jangan sampai kita melewatkan satu pun pertandingan, karena setiap poin akan sangat berharga bagi harga diri bangsa Indonesia di mata dunia internasional yang sedang menyaksikan. Pastikan kalian semua sudah mencatat jadwal pertandingannya agar tidak ketinggalan momen bersejarah saat Piala Thomas kembali pulang ke tanah air tercinta kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol suka, komentar dukungan kalian, dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman pencinta bulu tangkis lainnya.
strategi paling mematikan terungkap. Hendra Setiawan resmi memindahkan otak jeniusnya ke kursi pelatih demi merebut kembali Piala Thomas yang sangat kita rindukan. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kebanggaan para pecinta bulu tangkis Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena luar biasa yang sedang terjadi di pemusatan latihan nasional kita, terutama menjelang perhelatan akbar Piala Thomas 2026. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan ya. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Hendra Setiawan, sang legenda hidup, pemegang 7 gelar juara dunia dan medali emas Olimpiade. Tapi kali ini, perannya bukan lagi sebagai pemain yang memegang raket di dalam lapangan, melainkan sebagai otak di balik strategi tim kita. Tepat sekali. Kita semua tahu julukan dia adalah Sang Dewa Ketenangan atau si pembunuh senyap. Selama lebih dari 2 dekade, Hendra telah menunjukkan bahwa bulu tangkis bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi soal kecerdasan. Dan sekarang, dia sedang dalam misi besar untuk memindahkan seluruh isi kepalanya ke dalam gaya permainan para junior kita, seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan pasangan muda lainnya. Bayangkan saja, pemain yang biasanya hanya kita lihat memberikan tatapan tajam dan pukulan tak terduga yang mematikan ambisi lawan, kini duduk manis di kursi pelatih. Ini adalah sebuah transformasi yang sangat krusial bagi tim Thomas Indonesia. Kehadiran Hendra bukan sekedar pemberi instruksi teknis biasa, menurut saya dia adalah sebuah jangkar emosional yang sangat kuat. Betul. Di tengah tensi tinggi poin-poin kritis yang biasanya membuat mentas pemain kita goyah, wajah tenang Hendra di pinggir lapangan itu memberikan pesan tanpa kata. Pesannya sederhana namun mendalam, bahwa segalanya masih dalam kendali penuh. Pemain yang sedang panik di lapangan bisa langsung merasa tenang hanya dengan melihat betapa rileksnya sang legenda ini mengamati jalannya pertandingan. Dan ini bukan cuma soal ketenangan ya, ada aspek intelijensi yang sangat dominan di sini. Selama ini kan ganda putra Indonesia identik dengan kecepatan kilat dan smash-smash yang sangat menggelegar. Tapi di bawah pengaruh Hendra Setiawan, ada suntikan baru yang sangat berbahaya bagi lawan, yaitu kemampuan membaca permainan atau reading the game secara mendalam. Benar, Hendra sedang melatih para pemain kita untuk tidak sekadar adu otot di lapangan. Dia mengajarkan seni membaca arah angin permainan bahkan sebelum lawan sempat mengeksekusi niat mereka. Ini adalah level permainan yang sangat berbeda. Penempatan bola yang efisien, servis yang penuh tipu daya, serta efektivitas gerak menjadi menu utama dalam setiap sesi latihan. Jadi intinya di tangan Hendra, bulu tangkis bukan lagi soal siapa yang paling kuat melempar smash kencang, tapi siapa yang paling cerdas menempatkan bola ke area yang paling sulit dijangkau lawan. Ini akan menjadi senjata rahasia kita untuk meruntuhkan tembok raksasa dari negara-negara kuat seperti Cina, Korea Selatan, dan Denmark di kejuaraan mendatang. Banyak penonton dan netizen di kolom komentar yang juga menyadari hal ini. Aura Hendra Setiawan itu terasa sangat berbeda saat ia duduk di kursi pelatih. Ia tidak banyak bicara, ia tidak meledak-ledak atau agresif seperti pelatih pada umumnya. Namun, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah obat penenang yang sangat tepat sasaran. Saya setuju sekali. Kita sudah mulai melihat transformasi nyata itu. Ada beberapa momen di mana pemain kita yang tadinya kehilangan arah dan hampir menyerah, tiba-tiba bisa kembali fokus dan membalikan keadaan hanya setelah mendengar 1 atau 2 patah kata instruksi dari Hendra. Ini bukan lagi sekedar pelatihan teknis, tapi ini adalah sebuah proses transfer wibawa. Hendra Setiawan adalah bukti hidup bahwa instruksi yang diberikan dengan tenang seringkali jauh lebih mematikan daripada teriakan yang menggebu-gebu. Namun, pertanyaannya